Pemirsa, kedatangan Lionel Messi di India berakhir ricuh. Ribuan fans yang kecewa merusak fasilitas di Stadion Salt Lake di Kolkata, India. Kericuan ini terjadi beberapa saat setelah mega bintang Lionel Messi meninggalkan Stadion Salt Lake di Kalkuta, India Barat. Ribuan penggemar Messi pun marah merusak seisi stadion lantaran singkatnya keberadaan Messi di lokasi yang selalu dikerubungi pejabat India. Para penggemar mengaku telah membeli tiket 12.000 pound atau sekitar 2,2 juta rupiah untuk bisa melihat Messi. Bahkan ada yang sampai membayar 60.000 pound atau 133 juta rupiah lebih untuk bisa bertemu dan mendapat tanda tangannya. Messi hanya 10 menit di lokasi dan dikelilingi puluhan pejabat India, akhirnya dievakuasi petugas. Dalam 3 hari kunjungannya ke India, Messi diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Narendra Modi dan menghadiri semacam acara peragaan busana. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Tim pertahanan sipil di Gaza memulai operasi pencarian jenazah orang hilang di bawah reruntuhan. Pencarian dilakukan menggunakan peralatan dan mesin berskala kecil. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil di Gaza mengumumkan dimulainya operasi pencarian jenazah dalam puing-puing dan reruntuhan bangunan. Mesin-mesin mengangkat puing-puing dari salah satu kediaman warga di Gaza, Palestina untuk melakukan proses evakuasi jenazah korban serangan Zionis Israel. Salah satu reruntuhan puing-puing diketahui sebelumnya telah menampung sekitar 60 pengungsi, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua sebelum rusak dan luluh lantah akibat serangan udara Zionis Israel. Operasi pencarian jenazah ini pun melibatkan Komite Internasional Palang Merah dan berada di bawah otoritas Arab. Pemirsa, pasangan suami istri korban penembakan Bondi Beach ternyata sempat mengadang pelaku dengan merebut senjatanya. Aksi heroik tersebut terekam dalam kamera dashboard sebuah mobil. Inilah detik-detik ketika pasangan suami istri Boris Gurman, 69 tahun, dan Sofia, 61 tahun, tampak melawan salah satu pelaku penembakan Bondi Beach dan merebut senjata. Gurman tampak sempat terjatuh, kemudian bangkit kembali dan memukul pelaku dengan pistol, namun naas pasangan suami istri itu tewas ditembak pelaku. Diketahui Gurman dan juga Sofia merupakan 2 orang pertama yang tewas dalam penembakan Bondi Beach hari Minggu lalu. Sedikitnya 16 orang dipastikan tewas dalam penembakan yang terjadi. Indonesia menyerah 0-1 di tangan Vietnam pada laga kedua futsal putra SEA Games 2025. Ini jadi kekalahan perdana skuad Garuda di ajang ini. Indonesia takluk dari Vietnam pada laga kedua futsal SEA Games 2025 di Nonthaburi, Thailand pada Rabu sore. Skuad Garuda kebobolan saat babak pertama menyisakan 9 menit lewat Tu Min Quang. Indonesia bermain menyerang guna mengejar ketertinggalan. Tapi kiper Vietnam Pham Van Thu tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan krusial. Indonesia mencoba memainkan power play dalam 3 menit tersisa, tapi Vietnam tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Hasil ini membuat Indonesia menderita kekalahan pertamanya di SEA Games 2025.
Pemirsa, pencaksilat menambah 3 emas di hari terakhir perlombaan di SEA Games 2025 Thailand. Secara keseluruhan, tim Merah Putih ini membawa pulang 4 emas, 1 perak, dan 7 perunggu dari SEA Games edisi ke-33. Pencaksilat menambah 3 keping emas di hari terakhir perlombaan di Impact Arena, Bangkok, Thailand. Safira Dwi Melani menyabut emas di kelas B 50 hingga 55 kg putri. Safira berhak atas emas setelah di final menumbangkan pesilat Vietnam, Thi Hai Nguyen dengan skor 42-29. Emas juga diraih Tito Hendra Septa Kurnia. Berlaga di kelas E Putra 65 hingga 70 kg. Pesilat 23 tahun tersebut menang dengan skor 63-52 atas wakil Malaysia Muhammad Helmi. Emas ketiga disumbangkan Muhammad Zaki Zikrillah. Tampil di kelas C 55 hingga 60 kg putra, Zaki menang WO atas wakil Thailand Tinapat Janjaroen. Tambahan 3 emas, Indonesia total membawa pulang 4 emas, 1 perak, dan 7 perunggu di SEA Games 2025. Pemirsa, Indonesia masih bertahan di peringkat kedua klasemen sementara perolehan SEA Games 2025. Sementara tuan rumah Thailand kian kokoh di puncak klasemen sementara dengan torehan total 382 medali. Sidang paripurna hak interpelasi DPRD ND diwarnai dengan kericuhan. Salah satu anggota DPRD emosi lantaran Bupati ND tidak menjawab pertanyaan sesuai substansi. Situasi rapat yang semakin tak kondusif membuat Bupati dan jajarannya meninggalkan ruangan. Hal itu semakin membuat anggota DPRD marah kepada Bupati ND. Fraksi PKB mengajukan pertanyaan yang menyentuh pada substansi masalah yang sedang diangkat itu, yang disoroti lewat forum hak angket. Kemudian seharusnya kan pemerintah sudah ada bupati tinggal menjawab setiap pertanyaan diajukan oleh. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun sidang tetap dilanjutkan dan rencananya DPRD ND akan mengajukan hak angket kepada Bupati. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.